Allah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salafus ummah. Tifan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadal ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq wal batil. Alhamdulillah ayakumullah. Saudara musliman kepada Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi sehat, sempat umur waktu rezeki Allah dipertemukan untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena satu pertemuan tidak ada nilainya di sisi Allah kecuali semuanya mengharapkan ridha Allah. Bahkan barang siapa yang dia berkumpul di satu tempat, di masjid kah, di majelis ilmu kah, di rumah kah, di manakah, asalkan pertemuannya itu dalam rangka mencari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanasu, saling mengingatkan tawasul haq, tawasul sabr, dan saling berusaha untuk menegakkan agama Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan kebaikan, bahkan Allah akan turunkan rahmat dan cintanya untuk kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang tidak dibadai dan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah kita ini tidak ada tidak-tidaknya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kepada Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan rahmat pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena itu ibadah nafas, doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Bisa berikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Lebih kaitannya dengan bumi Allah kita sebarkan, yaitu agama Allah kita sebarkan kebenaran, kita ajarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan dan ajarkan, maka wajib kita lakukan. Kenapa? Sekali lagi doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Yang amin. Amin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Tentunya bekal yang terbaik kita adalah tazawwadu baik perkara dari takwa dan berkala pada sebagai kita dan bertakwa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam kepada Allah dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kami kasih, dan para asatid semuanya yang tidak saya sebut nama satu-satu, insya Allah tidak boleh tadi saya. Sehat semua. Ibadahnya lancar. Baik, ini rumornya dulu. Rumornya kalau habis Ramadan dia 3 hari. Kalau habis Ramadan kok timbangannya naik, tambah pupuk juga lebar badannya. Wah, pokoknya semakin mengembang. Kita bersangka baik, berhusnuzon, kita doakan ini insya Allah termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Kalau tentang syukur jelas lain syakatur ma'azinatakum walaika fartuk min adzali nasyad. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat sudah tahu kalau kita tadinya kalau kalian dulu sudah ada perang. Kok habis Ramadan ini kok agak urusan dikit, agak rampingan dikit, timbangannya juga agak berkurang. Kita bersangka baik, kita doakan insya Allah kita orang yang sabar. Amin. Silakan lihat kiri kanan itu. Jadi kalau ada urusan dikit, timbangannya turun, insya Allah orang yang sabar. Coba aku nak tanya, aku sudah lama nih ngaji. Saya mau tanya pada aku, ada berapa ayat tentang sabar? Bagi siapa saja iman dan akhwat yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri nanti. Ada berapa ayat tentang sabar? Katanya antum kitab Quran, katanya antum sudah baca Quran, katanya rasa ada bihayatina illa bil Quran. Mana suaramu? Ada berapa ayat tentang sabar? Itu satu aja, Bang. Dan ada berapa ayat, Bang? Gimana, selesai aja di sini ya? Yaudah, saya kasih tahu kan nih? Kasih tahu. Baik. Jadi yang saya ketahui, yang saya ketahui itu kan kalau kita belum juga. Jadi ayat tentang sabar itu ada 96 ayat. Ya, innallaha ma'as-sabirin semua. Diwakili dari satu ayat dari surat Al-Imran ayat yang ke-200 ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan amalan kalian dan tetap berjaga diri di negeri perbatasan. Artinya begitu, Pak. Itu kalau dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan kita tetap mawas diri dari bisikan hasutan syaitan yang bisa merusak iman ibadahku. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi kemenangan dan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jarang dijelaskan ayat tentang sabar yang ada di dalam surat Al-Imran. Mohon nanti panjenengan lihat tafsirnya. Tapi saya ringkas saja. Ayat tentang sabar di dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-46 intinya itu orang yang sabar itu tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tidak lemah artinya memiliki daya tahan yang kuat. Tidak lesu memiliki daya juang yang tinggi. Tidak menyerah, yakin dan optimis dengan janji pertolongan Allah. Orang yang beriman itu harus jelas wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita enggak akan pernah kompromi dalam masalah akidah keimanan. Kenapa? Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Apa? Kita semangat mati, tidak semangat mati. Makanya kepada akhwat jelas sekali. Seorang muslim mukmin dimanapun berada dia pegang dua ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Gimana biar mati dalam Islam dan iman? Yang memperjuangkan Islam dan iman, mempertahankan nilai-nilai keimanan. Kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datangnya ajalmu. Jadi kalau habis Ramadan ada urusan timbangannya menurun, insya Allah orang yang sabar. Amin. Amin. Yang ketiga, kalau habis Ramadan ini kok nggak gemuk, nggak kurus, tetap stabil, insya Allah adalah orang yang istiqomah.
berkumpul. Di mana orang yang satu ini? Di mana orang yang satu ini? Maksudnya orang yang semua makamnya istiqomah. Sudahlah kalau orang seperti ini udah biarin aja. Oh, harus kita ganggu, harus kita goda. Percuma. Padahal kita tahu inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu innama yad'u yakunu min ashabis sa'ir. Al-Fatihah ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka jadikanlah dia betul-betul sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pikir pergaulan orang menjadi yang jalan. Tapi ketika makom kita betul-betul sangat makom yang istiqomah, jin setan itu sangat kebakar. Udahlah kalau orang yang satu ini dah biarin saja, percuma, ganggu goda juga tak akan mampu. Maka apa? Yang menarik pada surat Fussilat surat yang ke-41 ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa'antum. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba lihat. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir. Kamu enggak usah sedih. Kenapa? Karena Allah menjamin surga, menjadikan surga untuk. Maka iman yang awal pastikan hal-hal yang mengantarkan ke surga tak boleh kita lepas. Pilihannya